apa tazkiyatun nafs itu adalah mensucikan jiwa. Kenapa perlu mensucikan jiwa? Karena manusia ini memang tidak hanya terdiri dari fisik saja. Jadi 3 komponen manusia yang utama itu adalah fisik kita yang kita lihat, kemudian akal kita, dan hati. Ya, dan hati. Ketiganya ini membutuhkan tazkiyah, membutuhkan latihan untuk pensucian. Karena manusia ini kan mahallul khata' ya. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pelaku kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang punya salah itu dia bisa kembali kepada Allah. Nah, sebagaimana olahraga membutuhkan latihan, olahraga fisik kita ya, kalau kita mau kuat, lari, goes dan sebagainya, itu kan butuh latihan-latihan. Tidak sekaligus gitu. Maka akal kita pun sama, butuh asupan gizi, juga butuh latihan-latihan. Jiwa kita pun, ruh kita sama. Dia juga butuh makanan, juga butuh latihan-latihan. Nah, kalau ketiga organ penting dalam manusia ini sehat semua, ya, karena sehat itu tidak hanya sehat fisik, tapi sehat akal kita dan sehat hati kita. Ini penting ya. Nah, puasa kita ini kan mendidik kita untuk sehat, mendidik lebih pada sisi jiwa, ruh. Ya, karena yang fisik ini kan kita diistirahatkan sepanjang hari, tidak makan dan minum. Itu bagian dari melatih, karena sepanjang tahun fisik kita ini kan sudah mendapatkan gizi yang cukup. Ya. Allah hanya minta 1 bulan ini untuk mengistirahatkan fisik, tapi memacu ruh. Ya, memacu ruh. Nah, 1 bulan ini minimal wajibnya kan, itu oleh Allah dianggap sudah cukup. Standar minimal sudah cukup untuk bisa menyeimbangkan antara kebutuhan fisik, jiwa, dan akal. Nah, akal ya diantaranya asupan gizinya ya dengan belajar, termasuk dengan kajian seperti ini. Itu tetap menjaga keseimbangan 3 kebutuhan pokok dasar kita sebagai manusia ini juga perlu kita latih. Maka tazkiyatun nafs ini tidak hanya cukup sekali. Sama dengan olahraga fisik. Tidak hanya cukup sekali. Dia butuh terus-menerus. Karena kalau ibadah ya, puasa dan ibadah yang lain itu kalau diibaratkan sebuah pohon, itu seperti batangnya. Nah, jadi batang pohon ini kan butuh akar di dalam tanah yang kuat. Jadi saling berkaitan. Akar ini adalah keimanan kita, dan itu tempatnya di hati. Ya. Akar, keimanan, keyakinan itu sifatnya kalau pohon di dalam tanah nggak kelihatan memang. Sama keimanan kita ini kan nggak kelihatan, tapi kita yakin adanya di dalam hati soalnya. Nah, dari keyakinan itulah bertumpu semua ibadah yang kita lakukan. Nah, semakin utuh nilai ibadah kita di sisi Allah, itu batang pohon yang kita tanam itu semakin besar dan kuat. Tapi apa gunanya akar dan batang kalau tidak ada daun dan buahnya? Batang, daun dan buahnya itu adalah akhlak kita, perilaku kita. Ini kan harus sama berkait ya. Jadi keyakinan
dibangun di atasnya sebuah batang pohonnya, dan batang pohon yang kuat dan sehat besar itu pasti akan punya daun yang rindang dan buah yang manis. Manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Tidak hanya umat Islam, oleh seluruh kemanusiaan. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana mensejajarkan antara kebutuhan fisik ya, jiwa, termasuk akal kita, sehingga berbuah dari akar, tumbuh, batang, kemudian menjadi daun dan buah-buahan yang manis bermanfaat bagi banyak orang. Itulah perumpamaan yang Allah sampaikan di surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah telah membuat perumpamaan? Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, pohon yang sehat. Kalimat yang baik ini kan bagian dari ibadah batang tadi ya. Itu seperti pohon yang sehat. Asluha sabitun, akarnya kuat menancap ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, sementara daun dan rantingnya itu menjulang ke langit. Tu'ti tidak hanya daun dan rantingnya, tapi tu'ti ukulaha kullahinin. Buah-buahnya memberikan manfaat setiap waktu dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahul amsala linnas, dan Allah demikianlah Allah memberikan perumpamaan kepada manusia la'allahum yatadzakkarun, agar mereka mengambil pelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang perlu kita renungi, kita hayati bersama, sehingga insya Allah dalam kehidupan kita tidak timpang gitu ya. Orang kadang fokus dominan ke memenuhi kebutuhan fisik saja. Ya, enggak pas gitu ya. Karena yang fisik ini kan sebenarnya rumah gitu ya. Tuan rumahnya itu ruh, jiwa. Tapi juga sama, ada orang yang memenuhi kebutuhan jiwa saja, lupa sama fisiknya. Oh, dia masih hidup di dunia kok, masih butuh makan, butuh rumah, ya, butuh kendaraan dan sebagainya. Ya salah. Ruh itu memang dekat ke akhirat, tapi fisik ini lebih dekat ke dunia. Gitu. Maka butuh keseimbangan itu. Nah, ada orang juga cenderung dominan mengisi akalnya saja, lupa sama fisiknya, lupa sama jiwanya. Ini juga tidak pas gitu ya. Akal itu tempatnya di dalam fisik gitu kan, dan berkaitan dengan jiwa juga. Kalau tidak diseimbangkan, kalau dominan akalnya, dia akan liar kemana-mana. Kenapa sampai misalnya Firaun itu mengaku dirinya Tuhan, atau Korun ya, menyatakan bahwa semua yang didapat itu atas dasar ilmu yang dia miliki. Itu kan bentuk liarnya akal manusia jika tidak mampu diseimbangkan dengan 3 komponen yang lain. Maka mudah-mudahan kita bisa menyeimbangkan ya antara kebutuhan fisik, jiwa maupun akal kita. Karena doa yang paling sering kita sampaikan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi tidak itu saja kan. Wa fil akhirati hasanah. Ya kan? Wa qina adzabannar. Nah, mungkin itu mukadimah yang bisa disampaikan. Sekarang kita masuk ke tahsin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi